Sobat Tutrika Ikanaan, jumpa lagi dalam Saat Teduh bareng yuk. Di hari ini, hari Sabtu, tanggal 22 Agustus 2020. Tema renungan kita pada hari ini adalah Merdeka untuk mengisi kemerdekaan. Nah teman-teman, di minggu ini kita sudah belajar ya rangkaian tema kemerdekaan. Jika kita sudah tahu prinsip merdeka dan makna merdeka, lalu apa sih yang harus kita lakukan sebagai orang merdeka? Proklamator kita yaitu Bung Karno berkata demikian, "Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tetapi perjuanganmu lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri." Itu artinya mengisi kemerdekaan itu ternyata lebih sulit ya, karena kita harus berselancar dari Indonesia yang tradisional menuju Indonesia yang modern. Dan kita harus bergandengan tangan dengan sesama anak bangsa lainnya. Teman-teman, yuk kita sama-sama baca dari Galatia 5 ayat 1. Galatia 5 ayat 1, kita baca bareng-bareng ya. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jika Kristus telah memberikan kita kemerdekaan itu, maka kita harus pertahankan. Kata Rasul Paulus, berdirilah teguh. Artinya, kita itu nggak bisa diam aja. Kita harus berjuang supaya kita tidak lagi dikenakan kuk perhambaan. Kita harus mengerjakan keselamatan yang telah dianugerahkan oleh Tuhan dengan hati yang takut dan gentar. Secara rohani, masih banyak orang yang menjadi hamba dosa. Mereka yang melawan kebenaran Tuhan masih diperhamba dosa dan belum merdeka. Nah guys, sebagai hamba kebenaran, apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan? Kita sebagai generasi muda terpanggil untuk mengisinya. Sebab masa kini milik bersama, tapi masa depan milik generasi muda. Pertama-tama, kuasailah ilmu pengetahuan dan teknologi. Kecerdasan dapat diraih jika generasi muda mau belajar dengan giat dan pantang menyerah. Ilmu kita pakai untuk kebenaran dan bukan untuk disalahgunakan. Dengan menguasai iptek, kita hendak bersama-sama mengatasi kemiskinan, kebodohan, pengangguran, dan keterbelakangan. Kedua, rajutlah keberagaman dalam kehidupan yang majemuk. Kita semua berasal dari beragam suku, budaya, agama, dan ras. Di tengah-tengah perbedaan itu, kita tetap dapat bersatu. Jika kita memiliki sikap hormat menghormati, saling menghargai, dan bekerja sama satu sama lain. Untuk soal ini, kita nggak bisa pasif. Jangan kita berdiri di satu sisi sungai secara eksklusif dan hanya memandang orang lain di sisi sungai yang lain. Pergilah bertemu di jembatan dan rasakan persaudaraan antara sesama anak bangsa. Sekali lagi, jangan hidup eksklusif. Yang ketiga guys, usahakanlah hidup sehat. Generasi muda yang sehat adalah aset bangsa dalam pembangunan. Karena itu, kita harus selalu berperilaku hidup sehat. Jaga kebersihan diri, makan makanan yang sehat, dan rajin berolahraga. Nah, di masa pandemi COVID-19 ini, kita harus selalu melakukan protokol kesehatan dengan baik. Kita harus menjadi pelopor dan penggerak bagi masyarakat untuk selalu berperilaku hidup sehat. Keempat, bersikaplah jujur ya. Sikap jujur harus menjadi kebiasaan hidup di kalangan generasi muda. Sekecil apapun tanggung jawab yang diberikan, mampu dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya. Jika itu menjadi kebiasaan hidup, maka ketika menjadi seorang pemimpin, mereka tidak akan melakukan kecurangan dan selalu menegakkan kebenaran. Kelima, taati hukum yang berlaku. Lakukan kampanye sadar hukum dan taat hukum melalui jejaring media sosial, dan memberi contoh melalui sikap hidup patuh dan taat hukum. Jika kita sudah dimerdekakan oleh Kristus, selayaknya kita mensyukuri kasih karunia dan anugerah Tuhan dengan menjadi hamba kebenaran.
yaitu hamba Allah yang seturut dengan kehendak Tuhan. Selamat mengisi kemerdekaan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Hai guys, itu tadi saat teduh kita hari ini. Nah teman-teman, Tuhan sudah memerdekakan kita dan kita sebagai generasi muda terpanggil untuk mengisinya. Sebab masa kini adalah milik bersama, sedangkan masa depan adalah milik generasi muda. Jika kita sudah dimerdekakan oleh Kristus, selayaknya lah kita mensyukuri kasih karunia dan anugerah Tuhan dengan menjadi hamba kebenaran, yaitu hamba Allah yang seturut dengan kehendak Tuhan. Untuk menutup saat teduh kita hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau telah menuntun kami untuk menonton saat teduh hari ini. Tuhan berkati kami Tuhan untuk bisa menuruti kehendak-Mu Tuhan, mengisi kemerdekaan sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan tuntun kami Tuhan, Tuhan bantu kami untuk selalu menjalankan perintah-Mu Tuhan dan tidak melenceng dari kehendak-Mu. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah teman-teman, jangan lupa ya, besok kita akan ibadah online di channel ini. Jadi jangan lupa untuk ibadah ya besok. Terus hari Senin lagi kita ada saat teduh bareng terus. Nah untuk saat teduh, mari kita bagikan ke teman-teman kita agar makin banyak yang dapat berkat. Kalau kalian punya pergumulan dan pertanyaan, tinggal DM Insta Youth GKI Kanaan dan dengerin juga podcast Youth GKI Kanaan. Jangan lupa hari ini kita ada Zoom Fellowship di jam 7. Untuk linknya nanti akan di-share di grup WA ataupun grup lain teman-teman. Jangan sampai lupa untuk join ya. Have a blessed weekend dan Tuhan memberkati. Oke, kembali lagi bersama kami di dalam obrolan santuy anak milenial. Nah, hari ini kita akan mulai obrolan tentang good friend. Ada di sekitar kita yang emang niatnya membantu kita, selalu ada buat kita, begitulah. Good friend itu udah pasti bukan toxic friend ya. Jadi kita nih masih perlu belajar nih, good friend yang baik yang sesuai dengan kehendak Tuhan ini kayak gimana. Kadang pas kita berbuat baik nih, udah nolong teman kita tanpa mengharapin suatu imbalan, kenapa sih orang-orang kadang malah manfaatin kebaikan kita? Jadi sebenarnya waktu kita lagi menolong orang, itu lagi memenuhi satu hukum Kristus ya, maksudnya hukum yang mana? Hukum yang mengasihi orang lain sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri.